Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, ke-8 Brand, ke-9 Antam, ke-10 Inco, ke-11 TIN, ke-12 Akra, ke-13 SESA, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup di harga 1.295 terkoreksi 1,14%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya, Medco ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja katanya Medco koreksi biasa. Ya hari ini buangan biasa. Di markdown kah? Coba cek dulu. Oh di markdown tipis ya, 5 poin nggak di markdown. Turun bisa. Yang penting ya, kalau melihat kondisi seperti ini ya jangan jebol 1280. Kalau jebol ya gagal, harus rebound. Besok terakhir koreksinya, dan koreksinya nggak boleh terlalu dalam. Harus rebound tipis kalau mau aman untuk Medco. Itu aja ya, kita lihat besok kalau koreksi tipis atau rebound menarik untuk di bulan Juli. Coba untuk di bulan Agustus. Nah, koreksinya cukup dalam juga ya. Tapi selama di atas 1280 sih aman-aman aja. Butuh konfirmasi memang minggu ini kira-kira arahnya dulu. Ya, 3 hari ke depan untuk Medco. Lanjut, ada Elsa yang ditutup terkoreksi cukup dalam 3,8% ke harga 505. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya Elsa di distribusi. Time frame bulanannya bagus, breakout aman. Sebenarnya Elsa nih. Cuman kalau kita lihat time frame, wah ini di level yang ada potensi tetap rebound. Kalau menurut saya bisa berpotensi rebound. Oh, bisa offset kali ya? Coba lihat historinya. Tetap ya, pandangan saya untuk Elsa masih aman. Kalau mau beli ya 500, 505 itu bisa lah. Kalau mau average down, sistem pakai average down juga bisa. Swing low-nya maksimal 450, 460. Jadi kalaupun turun paling maksimal 8-9% lah. Ya tinggal average down. Kalau mau pakai stop loss, misalnya jebol 500 stop loss dulu di 494, 490 ya silahkan juga. Memang harga sekarang tuh kurang ideal kalau mau beli. Kenapa? Harga nanggung. Jebol support turun sedikit bisa rebound. Nggak di cut loss bisa turun lebih dalam. Baru mantul dari 460. Nah itu kan rugi-rugi waktu nunggu. Tapi kita lihat dulu aja lah besok dan lusa ya untuk Elsa. Memang harga sekarang tuh di level yang perubahan praksi harga. Biasanya ada potensi mantul. Itu aja ya. Untuk Elsa seperti itu. Lanjut, ada Pegas yang ditutup di harga 1.605 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing itu net by 17 miliar, luar biasa nih. Pegas nih kayaknya mau naik, cuman hari ini market belum mendukung. Lihat broker summary-nya tuh bagus. Kenapa saya bilang bagus? Bapak Ibu perhatikan. Yang jual itu rata-rata broker retail. Top atasnya YP, DH, CC, GR, Beki, Kajat memang ada. Habis itu DX, EP, PD. Lihat yang beli itu YU, BB, JP, AK, BK. Jadi 5 broker atas tuh yang beli asing. Dan asing juga terlihat beli akumulasinya 17 miliar. Bahkan dari pertengahan bulan Juni. Berarti 1,5 bulan sudah asing itu akumulasi. Dan baru 2 hari jualan. Masa sih nggak ditarik di Agustus? Kita lihat dulu teknikalnya. Ditarik Agustus kalau saya lihat ya. Besok bisa rebound. Mudah-mudahan market mendukung ya. Disclaimer tapi ini kalau mau pakai stop loss tipis saja. Kalau misalnya gagal ya di bawah 1.560 ya. Kalau mau average down di 1.500 silahkan juga. Gak ada yang salah. Tapi kalau mau bagus ya harusnya mestinya lanjut langsung rebound besok. Ya kita lihat tembus nggak 1650. Kalau tembus siap-siap digas. Kenapa siap-siap digas? Karena dia sudah membentuk 3 higher low dan belum satu membentuk higher high karena masih sama. Tembus 1615 digas di Agustus bisa tuh sampai 1900 bahkan mungkin 2000. Kita lihat minggu ini konfirmasinya tembus 1650. Breakout siap-siap uptrend di Agustus. Disclaimer dianalisa kembali. Lanjut ada PGO yang ditutup di harga 1.280
terkoreksi 0,3%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, ini di markup kah? Soalnya tadi saya lihat masih di bawah. Oh, sama ya. Kalau dia buka resminya PGO ada distribusi tapi tipis. Ya, kita lihat aja besok seperti apa. PGO selama di atas 1250 masih aman. Di bawah 1200 saja kecuali jebol ya. Condong kemana? Ke atas. Harus rebound dia besok. Ya, tutupan bulan kalau dia bisa tembus 1300 bagus. Bisa terjadi pola perdagangan solder dengan target potensi upset 1650. Jauh tuh 300 poin. 300 poin berarti hampir berapa tuh? 20% ya. Apakah bisa terjadi? Mudah-mudahan kita lihat nanti. Ya, kalaupun Bapak Ibu ada kebeli di area ini beli aja. Pokoknya selama di atas 1200 tuh aman. Di bawah itu ya udah pertimbangkan stop loss daripada berharap. Saya itu juga sering berharap kalau memang saya lihat fundamentalnya bagus, sahamnya bagus, akumulasi kadang juga berharap. Tapi ya itu, harapan saya itu maksimal cut loss-nya 10%. Kalau biasanya saya di 5%, saya berharap melihat fundamental, melihat ada akumulasi ya saya maksimalkan 10%. Jebol itu saya buang, apapun ceritanya saya buang. Ya, berarti gagal, memang gagal. Itu aja. Ya itu gunanya kita punya sistem trading. Tapi apakah cocok sistem trading saya ini gunakan untuk Bapak Ibu? Ya mungkin nggak cocok. Atau mungkin yang cocok. Coba temukan sistem trading. Kuncinya itu. Dan psikologis. Udah. Nggak perlu Bapak Ibu belajar mana yang bagus indikatornya. Ya dicoba aja semua. Tapi nantinya Bapak Ibu kalau sudah ketemu. Itu pasti simple. Nggak banyak indikator yang dipakai. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Kadang sudah terimajinasi di kepala. Bahkan tarik garis support resisten dalam PMA pun udah bisa. Walaupun memang nggak bisa 100% benar. Namanya market kan nggak mungkin bisa 100% benar. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengendalikan market. Bukan punya kita. Atau kita cuma bisa ngekor. Ngekor uang-uang besar. Follow the trend. Ya, kalau di luar plan itu gunanya stop loss. Itu untuk PGO saat ini masih oke lah. Pokoknya di atas 1200 di bawah itu saya buang. Kalaupun Bapak Ibu beli sekarang tuh nggak dalam, nggak nyampe 10%, 6,7% aja. 7% pun ideal lah. Untuk PGO seperti itu. Lanjut ada MDKA yang ditutup di harga 2440 menguat 1,6%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya MDKA ada akumulasi tapi tipis. Langsung saja katanya MDKA di atas 2400, volume juga besar. Mudah-mudahan jalan. Coba lihat di weekly. Weekly-nya belum kuat karena baru 2 hari perdagangan. Monthly dulu. Monthly doji memang sideways. Ya mudah-mudahan lah digas ya. Coba lihat volume. Volume lumayan meningkat. Tipis saja ya. Kita lihat besok. Kalau dia tembus 2500 udah sinyal bagus lah di Agustus. Butuh konfirmasi besok dan lusa kita lihat. Tapi secara teknikal di time frame daily-nya bagus. Dia terus membentuk higher high, higher low. Catatannya tren jangka pendek ya jangan jebol lagi 2400. Udah gitu aja untuk MDKA. Ya lanjut. Ada MBMA yang ditutup di harga 580. Terkoreksi 1,69%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya MBMA di distribusi. Langsung saja kategorinya MBMA ini rawan. Sudah di bawah 600 tuh sebenarnya rawan. Cuman dia nih kayaknya mulai melawan. Dan Bapak Ibu perhatikan ini ada candle 3 black row. Volumenya makin kecil. Nah kecuali besok lanjut turun 3% ya gagal. Kita lihat minggu ini dulu aja ya. 3 hari ke depan kalau dia tembus 600 lagi titik aman. Bisa jadi konfirmasi minggu ini swing low. Dengan catatan naik dulu di atas 600 kalau bisa. Itu belinya gimana sih yang menarik? Ya kalau mau menarik tuh belinya tunggu tembus 600. Kalau beli sekarang stop loss ya mungkin 2% 3%. Pejam mata buang aja lagi. Ya itu aja. Tapi disclaimer ya. Belum menarik lah menurut saya. Karena terus membentuk lower low lower high. Ya kecuali besok. Kita lihat dulu kalau memang ada buying power bagus baru entry untuk MBMA. Lanjut ada BRPT yang ditutup di harga 1075 terkoreksi 1,37%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya BRPT di distribusi. Langsung saja kategorinya BRPT koreksi wajar hari ini masih aman ya. Peluang besar false break enggak. Kalau ISG rebound bagus di Agustus rebound nih.
BRPT akan tembus 1100. 3 hari ke depan kita kasih waktu. Tembus 1100 maksimal Jumat. Gas ke atas. 1200, 1300 di Agustus untuk BRPT. Kita lihat ke depannya. Dan berpotensi besar ini swing low. Ya, untuk BRPT. Itu aja. Lanjut. Ada brand yang ditutup di harga 8.650. Menguat 0,58%. Kalau dilihat data asing net sell. Kalau di boxnya brand didistribusi. Langsung saja katanya brand potensi mantul. Udah risknya kecil nih. Dijebol 8.400 buang. Dah targetnya mana? 9.000, 9.200 tembus gas ke atas. Bisa jadi nanti kalau nggak salah indeks MSCI itu di bulan 9 ya. Berarti sebulan lagi ya. Apa bulan 8 ya? 3 bulan. Kemarin indeks MSCI di 31 Mei ya. 31 apa 30 Mei itu. Kalau nggak salah ya. Oh iya benar. Ini kan sebenarnya dia sempat bangun nih. 3 Juni. Oh bukan ya. Berapa ya? Pokoknya itulah. Ya di area ini nih. Ya. Dia ada rilis laporan gagal masuk indeks MSCI. Kalau nggak salah ya di 31 Mei. Terus bangun tapi habis itu melempem lagi. Nah ini kan dia akan Juni, Juli, Agustus. Nah Agustus akhir berarti ada rebalancing nanti di September rebalancing indeks FTSE berarti ya. Kita lihat nanti. Kalau bener ya di setiap 4 bulan apa 3 bulan ya. Pokoknya kalau nggak di September, Oktober lah. Kita lihat. Kalau memang dia masuk indeks MSCI ya siap-siap gas lagi. Ya, pokoknya ini jangan jebol lah. Tren jangka pendeknya 8.400. Itu aja ya. Untuk brand targetnya 9.000, 9.200 terdekatnya kalau jalan di Agustus. Bahkan bisa lebih. Lanjut. Ada Antam yang ditutup di harga 1.300 terkoreksi 0,76%. Kalau dilihat data asing net sell. Antam tadi rebound kalau nggak salah saya lihat ya. Tapi habis itu kempes. Kalau di box resminya Antam didistribusi. Belum mampu lah Antam nih ya kayaknya. Oh kemarin yang dia rebound tinggi terus hari ini kempes. Ya pokoknya kalau catatan seperti ini ya, ini turunin aja nih. Kasih toleransi 1280. Nah ini kan kelihatan. Nah kalau dia jebol itu, ya udah gagal. Kalaupun ada kebeli ke sekarang, ya 2,5% buang aja kalau koreksi. 2%, 3% tuh buang. Targetnya kalau jalan atau besok harus rebound. Kalau enggak doji atau rebound ya. Targetnya ya akan tembus 1.400 di Agustus. Kita lihat nanti. Untuk Antam lanjut. Ada Inco yang ditutup terkoreksi lagi 2,12% ke harga 3.680. Kalau dilihat data asing net sell. Kalau di box semuanya Inco ada distribusi. Langsung saja ke teknikanya. Inco belum mampu naik juga, gagal terus. Jadi saat ini gimana nih untuk Inco? Kalau saya Inco ya area support harus rebound besok tutupan bulan. Coba lihat time frame bulanan. Waduh, kurang bagus ya. Volumenya juga besar. Pola dead cat bond kah? Lanjut turun kah? Belum pasti. Kita lihat besok dan lusa. Minggu inilah. Kalau minggu ini dia di atas 3.700 aman harusnya. Siap-siap Agustus 4.000 sampai 4.400 arah ya. Yang penting besok dan minggu ini sudah kembali ke atas 3.700 untuk Inco. Lanjut. Ada Tins yang ditutup di harga 960 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data asing net buy. Kalau di box resminya Tins didistribusi. Langsung saja ke teknikanya. Tins agak rawan takutnya pola dead cat bond. Kenapa? Dia seperti membentuk pola 3 watt soldier. Tiba-tiba tuh biasa candle merah satu seperti ini nih. Ya, jadi saat ini Tins wait and see aja dulu. Ya, kita lihatlah dulu 1-2 hari. Jangan takut ketinggalan. Karena harganya Bapak Ibu kalau beli sekarang tuh nanggung. Itu ya, jadi Tins wait and see gimana yang sudah punya ya tetap hot aja saat ini. Karena masih di atas supportnya 900. Menarik sebenarnya kalau dia tiba-tiba ada candle buangan gini, ini ada potensi bisa buy on support di area 900 890. Tapi disclaimer belum terjadi, kita lihat dulu 1-2 hari ke depan untuk Tins. Lanjut ada Akra yang ditutup di harga 1.525 terkoreksi 0,32%. Kalau dilihat data asing net sell. Kalau di box resminya Akra ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. Akra mantul lagi dari support. Yang penting di atas 1.500 aman-aman aja lah Akra. Ya, hot aja Akra.
trennya kemana? Lebih condong sideways dan kalau ISG bullish ke atas. Kecuali ISG jebol support dan down trend di Agustus ya, down trend jebol juga tuh Akras reportnya 1480 1500 ya. Kalau Bapak Ibu beli harga sekarang tuh pertimbangkan aja stop loss kalau dia jebol 1480. Berarti dari harga sekarang Bapak Ibu tuh paling cut lossnya 3% sampai 3,5%. Kalau tertarik beli Akra. Lanjut ada ESA yang ditutup di harga 845 menguat 1,85%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker banyak ESA diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. ESA bagus. Ekor panjang, volume besar, kembali di atas 840 aman. Harusnya aman. ESA akan turun kecuali ISG jebol 7.200. Selama ISG nggak jebol 7.200, ESA akan bertahan di atas 840. Toleransi 835 itu. Untuk ESA seperti itu aja dan berpotensi besar minggu ini dan minggu kemarin itu swing low dengan targetnya kalau jalan resisten selanjutnya itu 880 tembus 1000 arah ESA. Itu aja. Lanjut saham terakhir ada NCKL akhirnya mulai rebound, ditutup menguat 1,64% ke harga 925. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker kemarinnya NCKL diakumulasi. Apakah ini saatnya bangkit? Kita lihat nanti. NCKL. Ya, saya masih hot NCKL dan waktu itu sudah saya infokan ya, saya akan pertimbangkan stop loss kalau dia jebol 870. Ya, saat ini saya masih hot dan ya lumayan lah. Ini salah satu yang juga saya pakai harapan. Tapi skenario nya saya punya, saya average down di 880 890. Kemarin sudah average down tanggal 25 Juli dan ya floating loss saya itu sekitar 7%-an sekarang. Ya nggak masalah, target saya memang ya tembus 1000 lagi. Jadi biar profit saya lebih besar nanti ya. Jadi seperti itu untuk NCKL aman harusnya sudah ya. Keterlaluan sih kalau jebol lagi, tapi ya namanya market tuh apapun bisa terjadi. Ya tadi kalaupun harus cut loss saya pertimbangkan stop loss kalau gagal. Itu ya untuk NCKL cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara bernetra ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.